Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy, Mimin bakal ngebahas anime yang berjudul Tales of Zestiria the Crows. Anime ini akan menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Sorei. Dia tumbuh besar bersama makhluk yang bernama Serapin, atau dikenal juga dengan istilah Tenzoku. Sosok itu adalah makhluk spiritual yang sama sekali tidak bisa dilihat oleh manusia. Dari sanalah dia berkeinginan untuk memiliki sebuah tekad yang mana ingin sekali untuk mempersatukan manusia dengan makhluk tersebut. Nah, kalau kalian udah penasaran dengan bagaimana ceritanya cuy, langsung saja tanpa bertele-tele lagi, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, jangan ngocok pakai tangan kanan, selamat menonton sambil rebahan. Ceki bro. Di alun-alun kota, Clem sedang mengumumkan tentang pembukaan festival pedang suci kepada semua orang. Saat Tao datang memintanya, ia menemui Putri Alisa yang memanggilnya. Setibanya di istana, Alisa membahas penemuan Profesor Drake tentang kabut yang aneh yang tidak hilang dihembuskan angin di wilayah Griel. Karena iklim yang tidak stabil, hasil panen pun terus menurun. Sehingga dia meminta Clem pergi ke sana untuk menyelidiki fenomena tersebut. Sebelum Clem pergi, dia memberitahu bahwa warisan surga yang diberikan Alisa ini adalah harta yang paling berharga untuknya. Alisa senang melihat Clem yang menyukai pemberiannya. Keesokan harinya, Alisa bersama Genet dan Tao memutuskan memulai perjalanan menuju Griel. Alisa merasa dirinya tidak bisa diam karena Clem sudah pergi selama 2 minggu. Tiba-tiba mereka diserang oleh sejumlah kelompok bertopeng. Genet dan Tao langsung bertarung melindungi Alisa. Salah satu sosok bertopeng menyerang Alisa, sehingga dia ikut bertarung dan berhasil menghancurkan topeng tersebut. Alisa menanyakan siapa yang mengutusnya. Sosok itu tiba-tiba berubah menjadi wujud yang bukan manusia dan kemudian menghilang. Maltran muncul dan menanyakan alasan Alisa tidak menghabisi musuh yang menyerang. Keduanya kemudian pergi ke reruntuhan Lady Lake, tempat di mana pedang suci itu berada. Alisa menjelaskan bahwa dirinya akan pergi ke Griel. Maltran menawarkan diri sebagai guru Alisa dan Clem untuk pergi ke tempat itu. Namun Alisa meminta Maltran tetap tinggal karena ia mempercayakan festival pedang suci kepadanya. Maltran bertanya-tanya mengapa Alisa bersikeras mengadakan festival itu. Ia menduga Alisa percaya pada legenda. Siapa saja yang sanggup mencabut pedang suci yang dijaga darah telaga, maka akan menjadi juru selamat. Alisa memberitahu ia hanya tidak ingin cahaya harapan yang menerangi Lady Lake sirna. Keesokan harinya, mereka tiba di Griel dan memeriksa tanaman yang tumbuh di ladang pinggir jalan. Seorang anak perempuan yang muncul memarahi Alisa yang dikira ingin memetik buah. Alisa menjelaskan bahwa ia tidak ingin memetiknya dan menanyakan kepada pria yang datang tentang kabut hitam yang berada di atas langit. Pria itu memberitahu kabut itu sudah ada sejak lama. Namun belakangan ini menjadi terlihat jelas. Mereka kemudian pergi ke pos penjagaan dan diberitahukan Clem pergi ke hutan utara. Namun belum juga kembali hingga saat ini. Alisa bersama yang lain berkeliling kota. Ia hanya menemukan sedikit warga yang beraktivitas. Ia meminta Tao tetap tinggal mengawasi kota. Sementara dirinya akan pergi ke hutan untuk mencari Clem.
Setibanya di sana, Alisa melihat Clem yang berdiri tepat di bawah kabut yang berpusar. Ia meminta Clem menjauh, namun gadis itu menjelaskan Drake masih berada di bawah jurang untuk meneliti denyut bumi. Kabut semakin berpusar ganas dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Clem naik ke kuda, Alisa bergerak menjauh. Mereka khawatir kabut itu akan mencapai kota. Dalam usaha mereka memacu kuda sekencang-kencangnya, Alisa melihat Volta dan Genet yang terhisap ke dalam kabut. Saat itu seorang gadis muncul, lalu menghancurkan tanah yang menyemburkan lava. Alisa mencoba memacu kuda, bergerak menghindari semburan api. Sosok lain yang diingat Alisa sempat menyerangnya dalam perjalanan menuju Griel dan muncul kembali lalu bertarung dengan gadis tersebut. Ketika pusaran kabut mereda, Alisa berteriak histeris menyadari Clem yang terperosok ke dalam jurang. Ia menangisi kematian Genet dan Volta yang menyeret tubuhnya kembali ke Griel. Namun setibanya di sana, kota tersebut telah hancur. Ia melihat anak perempuan yang ditemuinya pertama kali saat tiba di kota. Tetapi kabut kembali muncul dan menelan anak tersebut. Alisa meraih apapun untuk berpegangan agar tidak terhisap ke dalam kabut. Ia kemudian melihat kabut itu berubah menjadi merah dan sesosok naga keluar. Alisa menemukan reruntuhan dan memutuskan untuk bermalam di sana. Saat pagi datang, ia melihat ukiran juru selamat di dinding reruntuhan. Alisa mempelajari reruntuhan dan mengenali kota Firdaus di dalam legenda. Tiba-tiba gerombolan serangga bermunculan menyerangnya. Sesosok makhluk kecil pun mencoba melindungi Alisa. Gadis itu menghancurkan dinding dan terperosok ke dalam aliran sungai bawah tanah yang menjatuhkannya ke reruntuhan di bawah air. Setelah tersadar, Alisa mengikuti lorong tersebut dan mendapati dirinya yang berada di padang bunga dekat air terjun. Ia melihat marka juru selamat dan saat benda itu bersinar, sebuah reruntuhan lain muncul. Alisa terkejut dan menyadari semua hal yang diketahuinya ini dalam legenda ternyata menjadi kenyataan. Sementara itu, seorang laki-laki bernama Sore membawa Mikleo ke reruntuhan yang ditemuinya. Ketika ia berniat mengajak Mikleo pergi ke sana untuk menjelajah, kakek muncul dan melarang keduanya. Kakek Zerus mengatakan tempat itu terlarang dan sudah disegel sejak lama. Malam harinya, Sore mencari tahu alasan kakek melarang mereka pergi ke reruntuhan dan menemukan legenda yang tertulis di buku warisan surga yang menyebutkan tentang ibu kota Firdaus. Meski dilarang kakek, Sore dan Mikleo tetap pergi ke sana dan berlomba menemukan sesuatu yang hebat. Di reruntuhan, Sore menemukan mural juru selamat yang diketahuinya melalui warisan surga sebagai pahlawan yang mengacungkan pedang suci. Ia menemukan marka juru penyelamat dan melihat Mikleo yang baru saja datang. Mikleo kesal karena lagi-lagi Sore mendahuluinya. Tiba-tiba saja Halilintar menyambar tempat tersebut. Sore merasa aneh karena halilintar tersebut terlihat tidak biasa. Sementara itu Alisa berlari keluar terowongan melihat tempat itu yang disambar halilintar. Dia memutuskan masuk ke terowongan lagi dan menemukan kuil di dalamnya. Patung batu di belakang Alisa mengeluarkan cahaya yang melesatkan halilintar. Bangunan itu pun runtuh dan Alisa terperosok jatuh. Di tempat yang berbeda, Zendrus menerima informasi dari Kem yang sudah diketahuinya tentang kemunculan orang yang memecah kekacauan di luar wilayahnya. Karena Sore dan Mikleo belum juga kembali, ia meminta Kem untuk tidak berbuat apapun. Saat Kem pergi, Zendrus memikirkan bahwa dirinya ini tidak akan memberikan ampun jika ada seseorang yang menyusup ke wilayahnya. Sementara itu, Mikleo dan Sore berlari menghindari halilintar. Mikleo panik ketika halilintar menyambar Sore. Namun dia lega melihat Sore yang baik-baik saja. Saat keduanya kembali bergerak, halilintar menyambar lagi dan menghancurkan reruntuhan. Sore serta Mikleo pun terperosok dan mendarat di reruntuhan bawah tanah. Meski senang dengan penemuan reruntuhan tersebut, Mikleo mengingat bahwa mereka harus mencari jalan keluar.
Di perjalanan, Sore melihat Alisa yang tergeletak. Ia berniat mengajak McLeod menghampiri gadis itu. Namun McLeod mengingatkan bahwa Zenrus melarang mereka berurusan dengan manusia. Sore bersikeras karena yakin gadis itu masih hidup. Ia melemparkan tali dan membawa McLeod berayun turun. Namun jurang besar membentang di hadapan mereka, sehingga McLeod menggunakan kekuatannya untuk memunculkan jembatan yang tersembunyi. McLeod ragu berurusan dengan manusia. Tetapi Sore mencoba membangunkan Alisa, dan gadis itu memberitahu tentang halilintar yang menyambarnya. Sore lega karena gadis itu rupanya baik-baik saja. Ia mengelurkan tangan untuk membantunya. Namun Alisa berterima kasih dan memutuskan untuk berdiri sendiri. Saat mengetahui nama laki-laki itu adalah Sore, Alisa terkejut dan bertanya apakah dia adalah juru selamat. Sore pun bingung dengan pertanyaan gadis itu. Tetapi ia memberitahu dirinya ini adalah manusia biasa. Alisa mengklaim kota itu adalah ibu kota Firdaus dan menanyakan keberadaan juru selamat. Sore memberitahu di tempat itu tidak ada siapapun dan dirinya hanya menemukan mural juru selamat. Alisa kecewa menyadari semua hal itu hanya sekedar legenda dan tidak ada seorang pun yang hanya bisa menyelamatkan dunia. McLeod memprotes karena Sore berniat membawa Alisa ke kota. Sore menjelaskan gadis itu tidak berbahaya dan dirinya tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Ia menyuruh Sore bersiap menerima amukan Zenrus dan menyadari gadis itu rupanya tidak bisa melihat keberadaannya. Beberapa saat kemudian, Alisa terpesona dengan keindahan yang ada di depan matanya dan mengenali tempat itu sebagai ibu kota Serafim. Sore menjelaskan, hal-hal yang tidak dapat dilihat maupun dijelaskan seperti Tuhan, arwah atau fenomena gaib lainnya yang disebut sebagai Serafim. Alisa terkejut mengetahui Sore rupanya juga membaca warisan surga. Ia kemudian menanyakan tempat tinggal Sore dan diberitahu nama desanya ini adalah Elysia. Setibanya di sana, Alisa tiba-tiba memanggil para Serafim dan menceritakan tentang kegelapan yang terjadi di dunianya, seperti yang ada di legenda. Ia memohon bantuan Serafim untuk menolongnya. Masih gadis itu tidak bisa melihat warga kota Elysia. Sore cukup terkejut dan dia meminta untuk mengusir gadis itu pergi sebelum malapetaka datang. Sore dan McLeod dipanggil menghadap Zenrus yang menyuruhnya untuk mengembalikan gadis itu ke alam manusia, tentunya untuk menjaga keseimbangan. Sore mencoba untuk menjelaskan bahwa dirinya ini juga manusia. Namun Zenrus mengecualikan Sore karena dia tumbuh bersama dengan mereka, sehingga bisa melihat bicara dengan para Serafim. Sedangkan manusia biasa tidak akan bisa melakukannya. Sore menyebutkan buku warisan surga yang diberikan Zenrus ini menceritakan dahulu kala manusia dan Serafim hidup berdampingan. Zenrus mengatakan bahwa keadaan saat ini sudah berbeda. Sore kemudian menemui Alisa yang diberitahu bahwa dirinya berasal dari Lady Lake yang berada di ibu kota Highland. Sore terkejut mengenali kota itu adalah tempat di mana legenda pedang suci berawal. Alisa membenarkan dan memberitahu bahwa hingga kini tidak ada satupun yang bisa mencabut pedang suci tersebut. Malam harinya, Sore mendapati McLeod yang berdiri di depan rumahnya. McLeod mengantarkan pesanan Zenrus yang memutuskan untuk membiarkan gadis itu tinggal di Elysia dan akan menunggunya pergi atas kehendaknya sendiri. Di malam yang lain, Sore mendapati Alisa terbangun karena mimpi buruk. Gadis itu menceritakan malapetaka yang terjadi di dunianya, serta bagaimana dirinya melihat semua orang tewas di depan matanya. Alisa mengungkapkan kejadian itu terus terukir di dalam ingatannya dan menghantuinya setiap waktu. Sore kemudian mengetahui alasan Alisa ada di tempat itu adalah untuk menemukan juru selamat. Namun melihat apa yang terjadi, Alisa sadar bahwa legenda itu hanya dongeng dan ia tidak memiliki harapan. Ia kemudian pergi keluar dan menangis seorang diri. Pagi harinya, Sore mendapati Alisa yang tertidur di dekat tebing dengan selimut yang dikenalinya adalah milik Zenrus. Beberapa saat kemudian, Sore mengajak Alisa ke reruntuhan. Ia menunjukkan mural juru selamat. Ia mencoba meyakinkan Alisa bahwa legenda itu benar dan juru selamat pasti akan datang. Ia juga percaya bahwa manusia dan Serafim akan bisa hidup berdampingan.
dengan hidup damai seperti yang dituliskan oleh warisan surga. Sekembalinya dari sana, Alisa memutuskan pergi meninggalkan Alicia. Ia mengatakan meski tidak bisa melihatnya, dirinya meyakini para serafim ini ada di kota tersebut. Alisa memberitahu tentang ujian pedang suci yang akan diadakan di kotanya dan meminta Sore untuk ikut. Ia percaya juru selamat yang ada dalam legenda ini adalah seorang seperti Sore. Tidak lama kemudian, Zenrus merasakan bahwa keberadaan iblis jahanam yang muncul di Alicia. Mikleo dan Sore pun bergegas menemukan iblis tersebut. Mereka melihat iblis itu yang menyerang Mason. Keduanya pun langsung bertarung melawan iblis itu. Meski serangan mereka mengenai iblis, namun makhluk itu masih tetap berdiri dan baru pergi saat Zenrus datang. Sore meminta maaf karena dirinya membawa Alisa. Iblis itu datang ke Alicia. Namun Mikleo dan Zenrus menganggap kedatangan iblis itu tidak berhubungan dengan Alisa. Malam harinya, Sore memikirkan kemunculan iblis dan meyakini makhluk tersebut mengincar Alisa. Saat dirinya berniat meninggalkan Alicia, ia meminta maaf karena telah pergi diam-diam. Mikleo tiba-tiba muncul. Ia memutuskan untuk ikut bersama dengan Sore. Mikleo memberitahu bahwa Zenrus mengizinkan mereka pergi menentukan jalan dan pilihannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Mikleo dan Sore tiba di Lady Lake. Dengan bantuan seorang gadis yang menganggapnya berniat mengikuti festival pedang suci. Ketika gadis itu meminta bayaran atas bantuannya, Sore pun panik karena dirinya tidak memiliki uang. Gadis itu memeriksa tas Sore dan menemukan sebuah pedang yang dikenalinya memiliki lambang Ksatria Highland. Sore menjelaskan untuk tidak mengambil pedang tersebut karena ia harus mengembalikannya kepada seseorang. Gadis itu menganggap pertemuan mereka ini adalah takdir. Ia kemudian mengembalikan pedang tersebut dan akan menagih bayarannya di lain waktu. Setelah berpisah dengan gadis tersebut, Sore dan Mikleo melihat iblis jahanam di tengah kota. Sore langsung melesat berusaha menangkap iblis tersebut. Ia menanyakan alasan iblis itu mengincar Alisa. Iblis tersebut mengatakan ia tidak akan mengincar dan hanya suka berada di dekat gadis itu karena hal menarik akan terjadi. Meski mengakui tidak mengincar Alisa, iblis mengatakan bahwa ada sosok lain yang diberikan perintah untuk menghabisi gadis tersebut. Pada hari kelima festival pedang suci, Sore dan Mikleo ikut berkumpul dengan para warga Lady Lake. Mereka terkejut ketika melihat serafim yang tergeletak di dekat pedang suci. Sore pun menyadari bahwa legenda yang ada di kawasan surga bukan dongeng belaka. Satu persatu peserta maju untuk mencoba mencabut pedang tersebut, namun semuanya gagal. Alisa berdiri di hadapan semua orang memberikan pertanyaannya tentang juru selamat yang masih belum juga muncul. Hubungan negeri mereka pun juga kurang baik dengan kerajaan Rollins. Tiba-tiba kabut hitam muncul memecah kaca jendela. Mikleo yang merasakan kenistaan di dunia ini semakin peka. Ia mulai kewalahan untuk berdiri. Ia mengajak Sore pergi dari tempat tersebut. Namun kegelapan semakin merajalela dan menyelimuti area sekitar. Sesosok cahaya yang berwujud naga muncul yang disebut sebagai Sore, iblis jahanam. Iblis itu menerjang serafim yang ada di depan pedang suci. Tetapi terpental seolah terdapat perisai yang melindunginya. Sore melihat Alisa yang tersungkur sehingga dirinya pun melompat ke sana untuk menyelamatkan gadis itu. Sore menyadari Alisa dan semua manusia yang di tempat itu tidak dapat melihat wujud sang iblis yang telah memporak-porandakan tempat itu. Ia meminta Alisa untuk menunggu, sementara dirinya mendatangi serafim penunggu pedang suci. Sore menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk melenyapkan iblis tersebut. Serafim menjelaskan hanya juru selamatlah yang bisa memurnikan iblis jahanam. Sore kemudian melihat Alisa diserang oleh sosok bertopeng. Dia berniat membantu. Namun Alisa melarangnya dan meminta Sore melakukan sesuatu yang lain. Sore mendekati pedang suci dan menanyakan nama gadis serafim penunggu pedang suci. Gadis itu memberitahu namanya ini adalah Layla. Ia mengetahui Sore yang bisa melihat dirinya. Ia menduga Sore bisa menarik pedang tersebut. Layla menanyakan alasan Sore ingin menjadi guru selamat.
Sore memberitahu dia ingin menjelajah reruntuhan untuk menemukan cara mewujudkan manusia dan Serafim bisa hidup berdampingan kembali. Ketika Sore akhirnya mencabut pedang itu, ia pun berubah wujud dan mendapatkan kekuatan baru, tentunya untuk menghabisi iblis jahanam. Semua orang terkejut menyadari juru selamat kini telah datang. Sore terbangun dan mendapati Layla yang bersama Mikleo yang menunggunya. Ia kemudian diberitahu bahwa dirinya sudah pingsan selama 3 hari karena pengaruh menjadi wadah Layla. Dan ia diselamatkan oleh Alisa. Sore kemudian bangun dan makan bersama Alisa. Sebagai ucapan terima kasih karena telah meredakan kekacauan di festival, Alisa memberikan Sore jubah juru selamat. Alisa melihat Sore berbicara dengan seorang dan menduga Serafim ada di sana. Meski tidak bisa melihat mereka, Sore memperkenalkan Mikleo dan Layla kepada Alisa. Layla meminta Sore menutup matanya dan menahan nafas. Ketika dia mencoba bicara, Alisa terkejut mendengarkan suara keduanya. Layla meminta Alisa tidak melupakan keberadaan Serafim di hatinya. Karena itu akan memunculkan kenistaan dan mendatangkan malapetaka. Setelahnya Alisa mengantar Sore untuk melihat-lihat kota. Saat turun dari kereta kuda, Alisa pergi ke pertemuan. Sore pun mendadak mual. Layla memberitahu hal yang dirasakan Sore ini adalah kenistaan. Sore kemudian melihat kabut hitam yang melayang di udara. Ketika dirinya mencoba merasakan sumber kenistaan itu, ia memberitahu sumber tersebut datang dari reruntuhan. Sementara di pertemuan, para anggota dewan meminta Alisa menyerahkan juru selamat kepada mereka. Namun Alisa dengan tegas menolak. Kembali ke reruntuhan, Sore bersama Layla dan Mikleo menemukan pintu yang tersegel dan menduga sesuatu di dalamnya adalah hal yang tidak boleh dilihat. Mikleo juga menemukan markah kerajaan Highland. Saat dirinya menggunakan pedang milik Alisa, pintu pun terbuka. Di sana, mereka menemukan patung naga yang merupakan perwujudan malapetaka, pertanda kehancuran dan simbol kemalangan. Saat itu iblis jahanam berwujud kelelawar muncul menyerang mereka. Ketiganya mencoba menyerang dan Layla berhasil memurnikannya. Layla menanyakan keadaan Sore dan memberitahu karena dirinya menjalin kontrak sebagai juru selamat dengannya, maka beban yang akan dipikulnya pun semakin berat. Jika Sore ingin meringankannya, dirinya bisa masuk ke dalam tubuh Sore dan membantunya. Layla kemudian berubah menjadi cahaya dan berpindah ke dalam tubuh Sore. Setelah keluar lagi, Layla menjelaskan bahwa sebagai juru selamat, Sore akan membuat kontrak dengan Serafim lain dan mendapatkan kekuatan baru. Mereka kemudian menemukan sumber kenistaan yang sebenarnya dari lorong dan melihat tengkorak yang berserakan. Layla menceritakan hal yang terjadi di masa lalu tentang pembantaian dan menciptakan kenistaan yang menumpuk sehingga melahirkan iblis yang jahanam. Sebagai juru selamat, sosok yang harus dikalahkan Sore ini adalah Raja Malapetaka yang dalam kurun waktu tertentu. Ia akan sanggup mengubah kondisi dunia. Namun jika saat ini Sore melawan Raja Malapetaka, dia hanya akan ditelan oleh kenistaan. Sore dan Mikleo kemudian menyadari dari penjelasan Layla. Untuk mampu menghadapi Raja Malapetaka, mereka harus berkeliling dunia. Tiba-tiba air memenuhi ruangan tersebut. Layla panik menduga kenistaan telah menyelinap ke Lady Lake. Mikleo menggunakan kekuatannya untuk membekukan air sehingga mereka bisa melarikan diri. Naga batu yang ada di dekat pintu pun keluar tiba-tiba, hidup dan menyerang Sore. Mikleo menghancurkan naga tersebut dan mereka akhirnya berhasil keluar dari reruntuhan. Namun di luar angin bertiup kencang. Layla memberitahu fenomena itu juga perwujudan dari kenistaan. Di tempat yang berbeda, Maltran memberitahu bahwa Bartlau tidak hanya berniat memburu juru selamat, tetapi ia juga mengasingkan Alisa dari kerajaan. Alisa berlari keluar dan melihat pusaran kabut hitam yang bergerak menuju Lady Lay. Di suatu penjara, seorang gadis bernama Velvet Crow diserang oleh seseorang bernama Keres. Ia menanyakan keberadaan Artorius. Namun Ceres menyarankan jika Velvet ingin kabur dari penjara, maka dia harus bergegas karena dirinya sudah menghancurkan beberapa penghalang.
Saat mereka naik ke permukaan, para pasukan eksorsis Praetor muncul menyerang. Ceres memberitahu seorang pelahap iblis seperti Velvet tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun Velvet membuktikan anggapan itu salah besar, karena dirinya telah berhasil membereskan para eksorsis Praetor itu. Setelah pergi dari sana, mereka menemukan gudang hasil jarahan. Velvet mengambil beberapa senjata dan menemukan pedang prahara. Ia ragu mengambil pedang itu karena ukurannya terlalu besar. Ceres memberitahu pedang tersebut memiliki kekuatan yang cukup hebat. Namun Velvet mengatakan sehebat apapun senjata tersebut, benda itu tidak akan berguna jika dirinya tidak bisa memakainya. Ceres kemudian menceritakan apa yang terjadi selama 3 tahun Velvet di penjara, di mana saat ini bermunculan banyak sekali eksorsis sekaligus sistem perlawanan terhadap iblis karma. Namun Velvet tidak peduli dengan cerita tersebut, dan menurut Ceres memberitahu keberadaan Artorius. Ceres kemudian menjelaskan bahwa Artorius berada di ibu kota kerajaan suci Midgard Longrest, dan saat ini merupakan ketua Geraha Kudus yang merupakan organisasi eksorsis. Karena menjadi tameng pelindung orang-orang menjadi pemburu iblis karma, Artorius pun dianggap penyelamat bagi mereka. Velvet mengetahui Ceres adalah salah satu pengikut Artorius, dan dia mempertanyakan alasan peri itu membantu bebas. Ceres mengatakan dia akan menceritakan alasannya setelah mereka berhasil meninggalkan tempat tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan tahanan lain yang bernama Rukoru Rangetsu, yang juga mencoba kabur dan mengira keduanya adalah para eksorsis. Menyadari kedua gadis itu bukan manusia biasa, Rokuro memutuskan tidak ingin terlibat lebih jauh lagi dengan mereka. Ceres memberitahu bahwa tempat itu telah dipenuhi oleh eksorsis, sehingga Rokuro harus mencari rekan untuk bisa keluar. Rokuro berniat pergi menangkap beberapa penjaga, tentunya untuk mendapatkan informasi. Namun saat melihat pedang prahara yang dibawa Velvet, dia langsung mencoba merebutnya. Velvet menjauhkan pedang itu dan menyadari bahwa senjata tersebut adalah milik Rokuro. Ia kemudian memberitahu bahwa pedang itu sudah menjadi miliknya. Rokuro berniat mengambil pedang tersebut dan dari tangan Velvet. Namun ketika memberitahu bahwa dirinya bisa menghabisi para eksorsis dengan senjata itu, Velvet memutuskan untuk mengembalikan pedang tersebut kepada Rokuro dengan satu syarat. Setelah membahas rencana pelarian, ketiganya pun mulai bergerak sambil mengamankan jalan. Rokuro menghabisi beberapa pasukan eksorsis. Setibanya di ruangan penjara yang lain, Ceres menggunakan kekuatannya untuk membebaskan para tahanan. Sementara para tahanan akan memancing keributan, Rokuro memberitahu Ceres dan Velvet rute menuju lantai atas. Setibanya di sana, Ceres menciptakan segel untuk menahan para eksorsis mendekat. Velvet langsung melompat dan menggunakan lengannya sebagai tumpuan. Dia berhasil mencapai tanah meski tangannya patah. Ceres menyusul dan menyembuhkan lengan Velvet. Ia memuji keberanian Velvet yang melompat setinggi itu. Saat keduanya berniat melanjutkan perjalanan, suara denting datang dari arah laut. Ceres mengenali bendera di kapal yang mendekat ke arah mereka, yang adalah markas eksorsis Legatus, dan meyakini Artorius ini ada di dalamnya. Ceres menjelaskan kekuatan eksorsis Legatus berada di atas eksorsis Praetor. Meskipun begitu, Velvet tidak gentar. Ia tetap akan melawan Artorius. Sambil terus berjalan, Ceres bertanya, apakah Velvet dapat menjadi harapan dunia atau malah menebar kenistaan? Di kejauhan, Ceres dan Velvet melihat kapal eksorsis Legatus yang menepi. Ia pun menurunkan pasukannya. Begitu melihat Oscar ada di salah satu eksorsis, Ceres menghilang dan berpindah ke sana. Oscar mengejek pengkhianatan Ceres dan Velvet ini bergabung di sebelahnya. Velvet mengatakan ia akan mengambil kepala Oscar dan mengalahkan Artorius. Ucapan itu memancing kemarahan pasukan eksorsis dan bersiap menyerang. Namun Oscar menahan mereka dan menerjangkan serangannya sendiri.
Saat dia terus mengoceh, Velvet tiba-tiba melemparkan batu ke samping Oscar, lalu mengenai salah satu pasukan yang terdorong hingga tercebur ke laut. Tanpa menunggu lama, Oscar langsung menerjang Velvet dengan pedangnya. Ceres terkejut dengan gelombang serangan dari Oscar, lalu kemudian ia pun menyingkir. Keduanya lantas bertarung hebat. Serangan Ceres membuat Velvet nampak dan terdorong jatuh ke lautan. Namun dengan cepat, dia kembali ke daratan dan berhadapan dengan Oscar sekali lagi. Oscar mengatakan, kedatangannya ini bukan untuk membunuh Velvet, melainkan untuk menjebloskannya lagi ke dalam penjara. Ia mengingatkan tugas Velvet di tempat itu adalah melahap iblis karma. Namun Ceres memberitahu, tujuannya hidup ini adalah untuk membunuh Artorius. Oscar pun mengingatkan sebagai pelahap iblis itu adalah hal yang harus dilakukan oleh Velvet. Tapi Velvet kesal begitu teringat Artorius yang menggunakan adiknya sebagai tumbal. Ia tidak akan pernah menerima dunia yang menggunakan nyawa adiknya sebagai pengorbanan. Tiba-tiba saja, sesosok iblis karma berwujud naga muncul menyerang pasukan eksorsis. Oscar tahu makhluk itu tercipta dari kenistaan para manusia dan karena alasan itulah Artorius menciptakan dunia tersebut. Oscar melancarkan serangan saat naga itu terbang ke arahnya. Namun serangan itu membuat naga mengamuk dan menghancurkan kapal mereka. Ia menanyakan setelah melihat kekejaman yang dilakukan oleh iblis karma, apakah Ceres masih meragukan Artorius. Ceres mengatakan dia tidak ingin hidup di bawah perintah seseorang, dan ia akan lebih memilih menentukan jalannya sendiri. Oscar kemudian kembali maju mendekati naga dan menerjangkan serangan. Sementara itu, Velvet memeriksa kapal yang tersisa di sekitaran pulau. Ia bertemu dengan seorang gadis yang mengomel karena tidurnya diganggu. Di pertarungan, pasukan eksorsis yang dibawa Oscar berusaha mengalahkan naga. Namun penangkal yang diciptakan tidak mampu menahan iblis karena itu lebih lama dan dihancurkan. Melihat naga yang semakin mengamuk, Velvet yang dalam perjalanan membaca kapal untuk kabur dari pulau. Ia mencoba menyerang iblis tersebut, tetapi serangannya tidak mempan. Dirinya malah terjatuh karena terkena serangan naga yang membuatnya muntah darah. Ceres melesat ke depan Velvet dan melindungi gadis itu. Ia berniat mengorbankan nyawanya agar Ceres bisa kabur dari tempat tersebut. Tetapi gadis sebelumnya bergabung ke pertarungan dan melancarkan serangan ke arah naga bersama Rokuro. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penyihir agung Mahgigika. Beberapa saat kemudian, Velvet terbangun dan menemukan dirinya berada di lubang dengan Ceres yang terluka parah. Ceres meminta Velvet melahapnya karena hanya itulah cara yang bisa digunakan untuk membantu Velvet mengalahkan Artorius. Ceres memberikan sihir lapi kepada Velvet sebelum dirinya dilahap. Sementara itu di pertarungan, Mahgigika kewalahan melawan naga. Rokuro sendiri masih mencoba menahan makhluk tersebut. Dengan kekuatan yang diberikan Ceres, Velvet kembali ke permukaan dan menerjangkan serangan ke arah naga. Saat Oscar melihat kekuatan yang digunakan Velvet, ia terkejut mengetahui Ceres telah dilahap. Velvet memberitahu bahwa dirinya adalah pelahap iblis pengundang malapetaka dan meminta Oscar menyampaikan hal tersebut kepada Artorius. Dia kemudian meledakkan naga dan menghancurkan pulau. Saat kemudian, Velvet bersama Rokuro dan Mahgigika berhasil mendapatkan kapal dan berlayar meninggalkan tempat itu. Velvet mengingat masa lalu saat Artorius membunuh Lapicet dan ketika Rokuro menanyakan tujuannya, ia meminta menuju Long Rest. Kembali ke Lady Lake, Sore melihat naga yang muncul dari kabut kenistaan yang bergerak menuju istana. Sementara itu Alisa menanyakan keberadaan penjaga yang tidak terlihat dan meminta Maltran membantu siapapun yang ingin berlindung untuk masuk istana. Ia kemudian melihat Sore yang berdiri di hadapan naga dan memintanya untuk menjauh. Namun Sore sepertinya tidak mendengar teriakan Alisa. Bersama Mikleo dan Layla, ia bersiap jika harus bertarung melawan naga tersebut. Tetapi naga itu tiba-tiba terbang tinggi. Pusaran kabut pun akhirnya menghilang.
Laila tidak yakin apakah makhluk itu juga jelmaan kenistaan karena dirinya juga tidak menyangka naga akan muncul. Saat itulah Alisa datang dan berterima kasih karena Sore sudah menyelamatkan Lady Lei. Ia menunjuk semua warga yang berkumpul dan menyebut Sore sebagai juru selamat yang telah mengalahkan naga. Sore mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Bartlow muncul dan menganggap Sore terlalu rendah hati. Ia kemudian mengajak Sore makan bersama sebagai ucapan rasa terima kasih. Namun Alisa curiga Bartlow memiliki tujuan yang tersembunyi. Sore akhirnya menerima undangan tersebut dan meminta Alisa untuk ikut bersamanya. Di perjalanan, Sore meminta kereta untuk berhenti. Bersama McLeo dan Laila, ia turun ke perumahan yang hancur diterjang naga. Laila mengatakan meski Lady Lake belum tertelan kenistaan, kota itu tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Tidak lama kemudian, kereta sampai di kediaman Bartlow. Saat Alisa berniat ikut turun, penjaga memintanya kembali ke istana karena raja memanggilnya. Laila menduga Bartlow tidak menginginkan kehadiran Alisa. Di meja makan, Bartlow menyajikan hidangan lezat untuk Sore. Ia kemudian menanyakan hubungannya dengan Alisa. Sore mengatakan meski dirinya belum lama mengenal Alisa, gadis itu adalah teman baiknya. Bartlow mengungkapkan dirinya yang juga ingin berteman dengan Sore dan mengajaknya bersulang. Setelah McLeo memastikan anggur di gelas tidak beracun, Sore pun meminumnya. Bartlow memberitahu anggur itu adalah kebanggaan Highland. Namun hasil panennya ini semakin memburuk akibat bencana yang berkepanjangan. Sore menanyakan tujuan Bartlow yang mengundangnya. Bartlow kemudian memberitahukan keinginannya meminjam kekuatan Sore sebagai juru selamat. Sore meminta maaf karena dirinya sudah memiliki rencana lain. Ia memburu naga untuk menemukan petunjuk meluruskan dunia. Setelah acara makan selesai, Sore bergabung dengan Alisa yang membantu warga membereskan puing-puing. Alisa memberitahu dirinya mendapatkan perintah dari raja dan akan ditugaskan ke Marlin. Malam harinya saat Sore tertidur, McLeo mengajak Laila bicara. Ia mengungkapkan kebingungannya karena saat ini Sore telah menjadi juru selamat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Laila menduga McLeo ingin mengajak Sore untuk kembali ke Elysia. McLeo membenarkan, namun jika Sore memang berencana untuk mengarungi dunia sebagai juru selamat, maka dirinya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Laila kemudian memberitahu bahwa McLeo ini dapat melakukan sesuatu untuk Sore. Pagi harinya, Sore terbangun. Ia panik karena McLeo pergi. Namun ia mencoba percaya bahwa McLeo memiliki alasan mengapa dia memilih pergi sendirian. Selain itu, Sore juga harus melakukan hal lain untuk menjadi juru selamat yang sejati. Di perjalanannya, McLeo mengingat pembicaraannya dengan Laila yang memberitahunya tentang pusaka suci legendaris yang memiliki kemampuan menekan roh jahat di reruntuhan Galahad. Ia bertekad mendapatkan pusaka tersebut untuk membantu Sore. Sementara itu, Sore mengembalikan pedang Alisa yang dibawanya ketika gadis itu bersiap berangkat menuju ke Marlin. Alisa meminta Sore untuk memberikan kawalan setengah perjalanan dan menceritakan tentang gunung keramat Rai Flake yang menyimpan legenda sang naga. Mendengar hal itu, Sore berencana pergi ke tempat tersebut. Keesokan harinya, setelah bermalam di hutan dan mengalahkan Raja Iblis Jahanam yang menyerang, Alisa bersama dengan Sore serta rombongan melanjutkan perjalanan. Alisa bertanya mengapa manusia tidak lagi bisa hidup berdampingan dengan Seraphim. Sore mengatakan Zetrus memberitahunya, hal itu karena manusia ini kehilangan penghormatannya kepada Seraphim, sehingga hati mereka ditelan rasa curiga dan keji yang menuai pertikaian. Beberapa saat kemudian, Sore berpisah dengan Alisa. Ia bersama Laila akhirnya sampai di Rayfeld. Di tempat yang berbeda, McLeo juga tiba di reruntuhan Galahad. Sore dan Laila mulai mendaki pegunungan Rayfeld. Sore kewalahan karena kenistaan di tempat ini semakin menebal. Mereka melihat payung peluncur dan seorang Seraphim yang bernama Etna terlempar kemudian ditangkap oleh Sore. Etna memberitahu jika Sore diam di tempat itu maka dia akan meninggoy. Tiba-tiba saja sesosok wujud besar iblis jahanam muncul menyerang mereka. Sore meminta Laila membantunya. Keduanya pun mulai menerjangkan serangan.
Melihat keduanya yang bekerja sama mengalahkan iblis, Etna tahu bahwa sore ini adalah juru selamat. Saat itulah serafim lain bernama Zafet muncul dan langsung mengalahkan iblis tersebut dengan senjatanya. Layla memberitahu, senjata yang dimiliki Zafet memiliki peluru istimewa yang sanggup menghancurkan iblis jahanam. Sore memproses karena Zafet ternyata membunuh iblis tersebut yang seharusnya dapat dimurnikan. Namun Zafet memberitahu itu adalah caranya untuk melindungi seseorang. Saat Etna dan Zafet berdebat karena keduanya bersikeras mengalahkan iblis jahanam di gunung tersebut, tanah tiba-tiba berguncang. Naga pun kembali muncul. Etna memanggil naga itu dengan sebutan kakak dan mengejutkan Sore serta Layla. Zafet memberitahu bahwa naga itu adalah kakak Etna yang bernama Aizen, yang menyuruh keduanya pergi jika tidak ingin dilahap naga tersebut. Namun Sore menolak dan mengatakan jika naga itu dahulunya adalah serafim, maka makhluk itu dapat dimurnikan. Ia meminta Layla meminjamkan kekuatannya, tetapi gadis itu melarangnya. Zafet mendorong Sore yang nyaris diinjak naga dan memarahinya karena serafim yang telah berubah menjadi naga mustahil untuk dapat dimurnikan. Sementara itu reruntuhan Galahad, Mikleo berhasil menemukan pusaka suci yang berbentuk panah. Namun ketika dia berniat mengambil panah tersebut, sekelompok iblis jahanam muncul menyerangnya. Mikleo melancarkan serangan ke iblis dan memikirkan bahwa dia membutuhkan kekuatan pemurnian. Ia mengambil panah dan melesatkan serangan ke arah iblis jahanam yang bermunculan. Kembali ke Gunung Raifel, Sore dan Layla membawa Etna bersembunyi dari naga. Etna menanyakan alasan keduanya pergi ke tempat tersebut. Sore menjelaskan bahwa ia datang ke gunung mengikuti legenda naga dan menceritakannya kembali tentang kemunculan naga di Lady Flake. Etna memberitahu naga yang muncul di kota bukan kakaknya. Meski begitu, sebagai juru selamat, Sore ingin mencari cara untuk menyelamatkan Aizen. Ia kemudian menanyakan asal-muasal serafim itu berubah menjadi naga. Etna memberitahukan kakaknya ini adalah pecinta manusia. Ia menduga penyebab Aizen menjadi naga karena terlalu banyak terlibat dengan manusia. Meski sudah mencari cara untuk mengembalikan kakaknya, Etna tidak menemukan apapun. Akhirnya ia menganggap cara Zafet yang ingin membunuh naga tersebutlah sebagai hal yang paling benar. Sore mengatakan di dunia ini masih banyak legenda yang belum terkuak. Dan ia percaya pada salah satu legenda, pasti ada cara untuk memurnikan naga tersebut. Saat itulah pertarungan naga dan Zafet kembali berlanjut. Etna meminta Aizen untuk berhenti. Namun naga itu tidak mendengar kata-kata Etna. Sehingga Zafet memberitahukan bahwa Aizen sudah tidak ada dan sudah melupakan semua petualangan yang mereka lalui bersama. Sore meminjam kekuatan Layla yang membantu Zafet yang mulai kewalahan. Ia pun menerjangkan serangan. Namun naga itu terlalu OP dan Sore pun terlempar jatuh. Etna mengingat masa lalunya bersama dengan kakaknya dan melompat mendekati sang naga. Saat naga itu berniat menyemburkan api ke arah Etna, tiba-tiba dia mengetupkan mulutnya dan terbang pergi. Melihat naga itu tidak membunuh Etna, Zafet dan yang lainnya kemudian percaya bahwa Aizen masih dapat diselamatkan. Mereka kemudian mempercayakan kepada Sore sebagai juru selamat untuk menemukan cara mengembalikan Aizen. Sementara itu, Alisa dan rombongannya dihadapkan pada badai dan sungai yang beraliran deras yang tidak bisa mereka seberangi. Ia kemudian memacu kuda untuk menemukan jalur lain menuju Marlin. Malam harinya, Sore, Layla, dan Etna membahas tentang warisan surga yang menyebutkan reruntuhan di Rollens, yang digunakan untuk memuja naga sebagai Tuhan. Mendengar cerita itu cuy, Etna setuju untuk ikut pergi membantu Sore. Di tempat yang berbeda, Mikleo terbangun saat mendengar jeritan. Ia menoleh dan mendapati serafim Normin yang bernama Atak yang dikejar iblis jahanam berwujud pohon. Begitu melihat Mikleo, Normin langsung merasuk ke dalam Mikleo. Ia meminjamkan kekuatannya untuk mengalahkan iblis tersebut. Atak menanyakan tujuan Mikleo dan diberitahu awan besar yang berada di atas langit. Mikleo memiliki firasat tidak baik tentang awan tersebut dan ingin segera pergi ke sana untuk memastikannya. Saat mendengar Mikleo yang berniat mencari sahabatnya, Atak menawarkan diri untuk menemani Mikleo.
ia akan meminjamkannya untuk membasmi iblis jahanam yang mereka temui sepanjang perjalanan. Sementara itu, Alisa bersama pasukannya menyadari bahwa badai yang turun rupanya bukan badai biasa. Ia meminta semuanya untuk berfokus mengantarkan obat-obatan ke Marlin. Mereka kemudian sampai di sisa-sisa jembatan yang hancur karena badai. Mereka pun memutuskan untuk turun ke sungai menyeberanginya. Di tempat lain, Maltran juga mengawal pasukan menuju Marlin. Namun saat hendak melewati sungai, langit berubah menjadi gelap. Badai kembali datang. Sore di tempat itu terkejut mendapati iblis jahanam Ouroboros yang keluar dari pusaran angin. Ia meminta Layla menjaga orang-orang yang ada di sana. Ia meminjam kekuatan Etna untuk bertarung melawan Ouroboros. Tiba-tiba saja, sesosok naga pun muncul ke pertarungan. Layla memberitahu naga muda itu masih dapat dimurnikan. Sore mencoba melesat lebih jauh. Namun naga itu terbang terlalu tinggi sehingga pemurnian pun tidak bisa dilakukan. Setelah pertarungan berakhir, Sore menanyakan keberadaan Alisa. Maltran memberitahu Alisa bersama beberapa pasukan mengambil jalan lain untuk menuju Marlin. Sore berharap Alisa akan baik-baik saja. Ia kemudian meminjamkan kekuatan Etna sekali lagi. Ia meninju tanah untuk menciptakan jembatan batu yang bisa dilalui Maltran serta rombongan. Sementara itu, Atak mendengarkan cerita tentang Layla dari Mikleo yang memberitahu bahwa dirinya memiliki sebuah hubungan yang rahasia. Mereka sampai di dekat sungai dan bertemu dengan rombongan Maltran. Mikleo mendengar bahwa jembatan ini adalah buatan dari juru selamat. Atak menyarankan Mikleo untuk segera bergegas menemui sahabatnya. Di sisi lain, Mikleo bersama dengan Layla dan Etna akhirnya tiba di Marlin. Mereka merasakan kenistaan yang pekat di kota itu dan menduga sumbernya adalah dari sang naga muda. Di suatu ruangan yang dipenuhi warga Marlin yang sakit, Alisa merawat mereka satu persatu dan memberikan obat. Ia kemudian bertemu dengan Sore dan terkejut begitu mendengar suara seorang yang lain. Sore memperkenalkan Etna dan menyadari meski gadis itu tidak melihat Seraphim, ia bisa mendengar suaranya. Tiba-tiba Alisa jatuh dan merasa putus asa karena obat yang dibawanya sama sekali tidak bisa menyembuhkan wabah yang menjangkit penduduk Marlin. Saat itu naga kembali datang dan Sore langsung bergegas ke sana. Dengan kekuatan yang dipinjamkan Etna, Sore menerjangkan serangan ke arah naga. Namun serangannya kini tidak mempan. Tanda itu semakin kuat dan akan berubah menjadi naga sepenuhnya. Naga itu berniat menyerang Layla sehingga Sore melesat ke sana melindunginya. Dari arah belakang, serangan dilesatkan dan Mikleo muncul bersama Atak. Setelah membuat kontrak dengan Layla, Mikleo meminjamkan kekuatannya kepada Sore. Ia melesatkan serangan dengan busur suci dan berhasil memurnikan naga. Keesokan harinya, Layla dan Etna menunggu di kota. Sementara Mikleo dan Sore pergi ke suplai air untuk memurnikannya. Setibanya di sana, Mikleo dan Sore menggabungkan kekuatan mereka dan menciptakan aliran air yang melimpah. Setelahnya, para warga menyambut Sore sebagai juru selamat. Ia kemudian pergi ke suatu rumah yang disediakan Alisa untuk istirahat. Di sana Sore dan yang lain bertemu dengan Seraphim yang bernama Rohan yang sebelumnya berhasil dimurnikan dari wujud naga karena ternoda kenistaan. Sore kemudian menanyakan apa yang terjadi di Marlin. Rohan meminta maaf karena dirinya tidak begitu ingat dan hanya menyebutkan semuanya bermula dari hal yang sepele, saat seseorang mencuri buku berharga. Atak memberitahu dalam keadaan yang normal jika ada Seraphim menuju ke kota, maka ada pula Normin yang menuju ke desa karena mereka adalah penyeimbang. Atak menceritakan dahulu kala jumlah Seraphim Normin ini sangat banyak, mereka semua sampai tersebar di mana-mana. Saat itulah Alisa datang membawakan makanan. Sore memberitahu menurut Layla pemurnian sepenuhnya sumber air memerlukan waktu 1 tahun. Meski memakan waktu dan para warga Marlin harus menunggu, Alisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para Seraphim yang membantu.
Setelahnya sore membantu menurunkan suplai rekonstruksi yang dikirimkan dari Lady Lake. Tidak lama kemudian, serikat burung pipit yang disewa Lady Lake untuk mengantarkan suplai memakan juga datang. Sore mengenali gadis itu yang adalah orang yang membantunya saat pertama kali tiba di Highland. Ia kemudian menghampiri Alicia dan mengetahui nama gadis itu adalah Rose. Setelah Rose pergi untuk menurunkan suplai makanan, Maltran datang bersama Sirel yang menyampaikan pesan bahwa Butlow mengirim pasukan ke lembah Griefland. Ia menjelaskan perwira pangkat tinggi telah diminta Butlow untuk bersiap bertarung. Maltran menduga Butlow sengaja melakukan ini saat Alicia tidak ada di istana, sehingga dia akan bisa berbuat apapun sesuka hatinya. Selain itu, karena suplai darurat sudah menipis, ia menduga salah satu tujuan perang adalah merampas suplai milik Rawlings. Sirel menjelaskan unit kedua telah diberangkatkan hari ini. Mendengar hal itu, Alicia bertekad untuk mencegahnya dan Sore bersedia membantu. Namun saat Sore menjelaskan hal ini pada Seraphim, Layla menentangnya. Layla mengatakan medan tempur akan menciptakan kenistaan yang tidak pernah diketahui oleh Sore sebelumnya. Dari sebuah gang, mereka merasakan hawa kenistaan. Saat mencoba memasukinya, Sore merasakan seluruh tubuhnya terasa berat. Ia pun diberitahu itu adalah kenistaan yang bersumber dari hati manusia. Mereka kemudian menemukan sumber kenistaan ini berasal dari satu rumah. Ketika membukanya, iblis jahanam yang berwujud manusia menyerangnya. Sore pun mencoba untuk memurnikannya. Namun iblis ini melarikan diri. Ia langsung mengejarnya dan menggunakan kekuatannya untuk memurnikan iblis jahanam tersebut. Meski berhasil mengubah sosok itu menjadi manusia, Sore menyadari kesulitan yang harus dihadapinya ini adalah memurnikan manusia yang berubah menjadi iblis. Layla membenarkan karena memurnikan manusia ini, Sore harus menerima kenistaan pada dirinya. Sementara itu, Alicia menyiapkan pasukan yang diberangkatkan untuk menghentikan Butlow. Ia kemudian dihadang oleh sekelompok pasukan bertopeng yang menyerangnya. Salah satu sosok bertopeng ini berhasil menghunuskan belati ke leher Alicia. Namun tiba-tiba ia mundur dan berniat pergi. Alicia menghentikan sosok itu lalu menghancurkan topeng di wajahnya. Ia kemudian memerintahkan sosok itu yang ternyata adalah Rose. Ia menyuplai pasokan makanan untuk mereka. Rose membuka tudungnya dan mengatakan, serikat sayap pipit bersedia menerima perintah dari Alicia. Sebelum pergi, Alicia mengatakan jika dirinya tewas di dalam pertempuran, ia akan meminta orang-orang memaafkan mereka yang tidak bisa dimaafkan. Karena baginya, kebencian tidak seharusnya diwariskan kepada anak-anak yang tidak bersalah. Keesokan harinya, Sore bersama Layla dan para Seraphim yang lain mengucapkan salam perpisahan dengan Rohan dan Atak yang akan tinggal di Marlin, tentunya untuk menjaga kota itu. Segera setelahnya, mereka bergabung dengan Alicia. Pasukannya menuju ke lembah Graveland yang merupakan perbatasan antara Highland dan Rawlings. Di perjalanan, Ian bergabung bersama Alicia. Ia membawakan babi tangkapannya dan mempersilahkan Alicia bersama pasukan untuk memakannya bersama. Ian kemudian melihat Sore dan mengetahui bahwa lelaki itu sang juru selamat. Ia langsung meminta Sore menggenggam tangannya dan mengklaim dengan itu dirinya baru saja menerima berkah dari juru selamat. Alicia kemudian menanyakan hasil penyelidikan Ian dan diberitahu bahwa Butlow membawa 20.000 pasukan. Ia tidak berniat mundur. Sementara itu di lembah Graveland, Landon mengamati kabut tebal dan menganggapnya sebagai tempat untuk menyembunyikan diri yang pas untuk pasukannya. Ia mengumumkan setelah pasukan unit kedua tiba, mereka akan langsung menyerang Rawlings. Malam harinya, Alicia dan pasukannya singgah untuk beristirahat. Sore melihat Alicia bangun, dan karena sama-sama tak bisa tidur, keduanya pergi ke sungai untuk mengambil air. Keduanya mengungkapkan kekhawatiran masing-masing tentang perang yang terjadi besok. Setelah Alicia kembali, Sore melihat Micleo dan mengobrol di bawah pohon. Micleo merasa ia dan Sore belum lama pergi meninggalkan Elysia. Ia juga merasa sedikit tidak percaya bahwa mereka akan pergi ke medan perang. Mereka kemudian sama-sama memikirkan Zentrus dan berharap kakek baik-baik saja.
Mikleo menanyakan apakah sore ini akan melanjutkan penjelajahannya setelah perang berakhir. Sore membenarkan, namun dia berjanji akan pulang ke Elysia terlebih dahulu bersama Mikleo. Sementara itu di lembah Graveland, seorang pasukan berlari dan memberitahu Roland setelah menyerang mereka lebih jauh dari lini belakang. Di kejauhan, Sore bersama Alyssa dan yang lainnya melihat api yang berkobar dari tempat itu dan mengetahui peperangan telah dimulai. Mengetahui perang telah pecah dan sulit untuk melakukan mediasi, Maltran menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Alyssa mengatakan dirinya akan menemui London dan mengajaknya bernegosiasi. Sore mengatakan dirinya juga akan membantu dan memacu kudanya ke tempat yang lebih tinggi. Ia terkejut begitu melihat pertumpahan darah yang terjadi di peperangan yang melahirkan iblis jahanam di mana-mana. Sore mengajak Mikleo, Layla dan Edna untuk bersatu serta melompat turun ke medan perang. Sementara itu Alyssa dan rombongannya dihadang oleh pasukan Rollins. Ian melompat dan menjatuhkan mereka dengan busurnya. Maltran kemudian meminta Alyssa mengambil jalur tepi dan bergegas pergi. Bersama Rose, Alyssa pergi menemui markas London. Setibanya di sana, London menyuruh pasukannya menangkap Alyssa dan memberitahu Wadlow memberinya kuasa penuh atas apa yang terjadi di peperangan. Seorang pasukan maju menyerang, namun Alyssa menjatuhkannya dengan mudah. Pasukan yang lain pun meminta Alyssa menyerah untuk melindungi nyawanya. Tetapi Rose mengangkat gelas anggurnya sebagai aba-aba. Sebelum ia bersama, Alyssa mengayunkan pedang dan mengalahkan sejumlah pasukan London. Rose berniat menghabisi para pasukan. Namun Alyssa melarangnya karena bagaimanapun mereka adalah rakyatnya. Rose tidak peduli, pada saat ini ia akan menghunuskan pedang ke salah satu pasukan. Alyssa pun menghentikannya. Rupanya seorang pasukan memanfaatkan kesempatan ini. Ia pun menghujamkan pedangnya ke punggung Alyssa. Di sisi lain, Sore ambruk begitu merasakan kenistaan yang begitu pekat di medan perang. Ia menolak untuk menyerah. Sore bergegas bangkit dan maju menyerang sekali lagi. Di seberang, pasukan Rollins melepaskan meriam dan membakar medan perang. Sore melompat dan menggunakan kekuatan para Seraphim untuk menghancurkan tanah yang seketika itu, merobohkan sejumlah pasukan sekaligus. Menggunakan kekuatan Mikleo, Sore menyerang pasukan sekali lagi. Ia berhasil memurnikan semuanya. Ia ambruk saat Layla, Edna dan Mikleo keluar dari tubuhnya. Namun Sore buru-buru bangkit dan berlari ke arah lain. Ia menemukan pasukan lain yang masih bertarung. Di tengah-tengah pertumpahan darah itu, sesosok iblis jahanam manusia muncul. Layla memberitahu bahwa iblis ini adalah Raja Malapetaka. Rose menahan tubuh Alyssa yang bersimbah darah. Ia mencoba mengingatkan bahwa gadis yang ditusuk pedang ini adalah tuan putri mereka. Namun para pasukan tetap mengepungnya dan tidak menunjukkan niat berpihak. Rose meletakkan Alyssa dan melompat ke arah London. Dengan kemarahan yang menguasainya, ia mengarahkan belati ke leher London dan meminta semua pasukan menurunkan senjatanya. Sementara itu, Sore bersama para Seraphim mendekati Raja Malapetaka dan mengatakan dirinya akan memurnikannya. Raja Malapetaka bernama Hedalf mengenali Sore sebagai juru selamat. Ia memintanya membuktikan akan kemampuannya. Menggunakan pedang sucinya, Sore melompat dan menerjang Hedalf. Namun serangannya ini sama sekali tidak mempan. Dirinya malah terdorong jatuh. Sore bangkit dan meminjam kekuatan Layla untuk menyerang Hedalf sekali lagi. Tapi sama seperti sebelumnya, dirinya dijatuhkan dan serangan tersebut sama sekali tidak melukai Raja Malapetaka. Hedalf menyingkap kabut yang ada di sekitar mereka. Ia menunjukkan kenistaan yang telah memenuhi tempat tersebut. Layla mengatakan Sore tidak akan mampu menandingi Raja Malapetaka. Saat itu Hedalf mengumpulkan kenistaan dan menciptakan iblis jahanam. Ia menerjangkan iblis tersebut ke arah Sore yang berusaha ditahan dengan pedang sucinya. Meski sempat kewalahan, Sore berjuang sekuat tenaga. Ia akan berhasil memurnikan iblis tersebut. Sore percaya suatu hari nanti dirinya akan memurnikan dunia dan mengembalikan dunia di mana manusia dan Seraphim hidup berdampingan. Namun Hedalf mengatakan selama manusia ada, kenistaan tidak akan pernah berakhir.
Sore kembali melompat dan menggunakan kekuatannya untuk memurnikan para iblis jahanam. Sementara Hildebrand mengajak Simon untuk pergi meninggalkan medan pertempuran. Ketika matahari terbenam, Sore akhirnya berhasil memurnikan semua iblis jahanam tersebut. Saat inilah Rose datang memanggilnya. Sore menoleh dan melihat sosok bayangan yang turun dari langit yang berniat untuk menyerangnya. Seraphim bernama Dazzle yang datang bersama Rose. Ia menggunakan kekuatannya untuk merantai iblis jahanam yang langsung dimurnikan Sore dengan pedang sucinya. Dazzle menyuruh Sore untuk tidak mati, karena dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Mereka kemudian membawa Sore ke tempat Alyssa yang tidak sadarkan diri akibat lukanya. Hari pun beranjak malam. Alyssa masih belum membuka matanya. Sore mengingat semua kata-kata Alyssa yang mempercayai dirinya sebagai juru selamat. Bagaimana gadis itu juga ingin manusia dan Seraphim kembali hidup berdampingan. Sore mendekati Alyssa dan melihat gadis itu akhirnya tersadar. Sore mengungkapkan ia senang sekali karena Alyssa adalah manusia yang pertama ditemuinya, yang memberinya keyakinan kepada impiannya. Sore pun meminta Alyssa menjadi jaga patinya. Namun gadis itu merasa dirinya tidak pantas karena hanya akan membebani. Sore mengatakan ia hanya perlu menjadi kuat dan mengelurkan tangan untuk membantu gadis itu bangun. Layla mengucapkan rapalan dan meminta Sore menyiapkan asma Alyssa menggunakan bahasa kuno. Sore kemudian memberikan asma Melpis Amkeya yang berarti Alyssa sang senyuman. Alyssa lantas berterima kasih dan saat menoleh dia tidak bisa menahan tangis kebahagiaannya. Apalagi begitu melihat wujud Edna, Layla dan Mikleo di depan matanya. Keesokan harinya saat mengucapkan salam perpisahan dengan Alyssa, ia berniat melanjutkan perjalanannya. London yang hampir berubah menjadi iblis jahanam pun muncul menyerangnya. Mengetahui bahwa London adalah orang yang melukai Alyssa membuat Sore marah. Layla panik dan meminta Sore mengendalikan amarahnya agar tidak ditelan kenistaan. Tetapi Sore tidak memperdulikan kata-kata Layla. Ia kemudian menebas London dan memurnikannya menjadi manusia kembali. Mikleo lega menyadari Sore dapat mengendalikan amarahnya. Mereka kemudian berpisah dengan Alyssa yang membawa London ke Lady Lake untuk menerima hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Rose meminta Sore ikut bersamanya ke Rowlands sebagai bayaran hutang yang belum dilunasinya. Ia menjelaskan negosiasi alotnya dengan orang-orang di Rowlands. Merasa jika dirinya membawa Sore sebagai juru selamat, urusannya akan dimudahkan. Mengingat tujuannya memang kota tersebut, Sore bersama dengan para Seraphim akhirnya setuju. Mereka kemudian bergegas berangkat untuk melanjutkan petualangannya. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Bagaimana menurut kalian tentang anime yang satu ini cuy? Apakah kalian suka dengan anime yang satu ini? Silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Pastinya Mang Opi akan kembali lagi menghibur kalian setiap harinya dengan anime-anime yang pasti mata punya cuy. Oke lah kalau begitu segini aja videonya karena udah panjang banget. Sampai ketemu lagi, see you in the next video and bye-bye.